semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku lagi sama teman aku dan aku mau bikin Q&A yang udah aku bikin di Instagram aku, dan kalian juga udah banyak yang tanya juga, dan di Instagramnya dia juga. Jadi kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Asik. Pertanyaan pertama, gimana Kak cara ngitung GPA sama CGPA? Cara ngitung GPA itu kan grade per akademik. Akademik. Aku ingetnya pokoknya yang C doang soalnya. Jadi itu tuh apa ya, intinya tiap semester kan ada kayak nilai per mata kuliah, nilai per mata pelajaran. Nah di situ tinggal cari rata-ratanya aja. Rata-rata satu semester itu namanya GPA, dan selama 3 tahun SMA atau misalnya SMA-nya 4 tahun, pokoknya semua tiap semester tadi yang udah dirata-ratain lagi jadinya si GPA. Jadi intinya sih tinggal tadi yang GPA rata-rata tiap semester, si GPA itu rata-rata per semester dirata-ratain lagi. Kok jadi kamu yang bertanya? Responnya kayak gitu. Ya gimana, apakah terjawab? Terjawab. Jadi gitu guys, cara ada tambahan nggak? Nah, dia sih paling aku tahu waktu yang pas ini aja sih, yang appendix itu, karena aku pakainya tuh 2. Oh, dua-duanya. Iya, aku pakainya 2 nilai SMA sama nilai D3. Dia tapi harus ada ini loh, harus ada surat yang menyatakan bahwa oh iya benar, aku juga sih. Bahwa apa ya, sistem penilaiannya tuh kayak gitu. Bener, jadi ada harus surat resminya gitu dari kampus. Kita minta nanti, kayak kita request ke bagian pendidikan, bagian akademik ya, di atau kampus. SMA TU. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ribet ya ke bagian akademik kayak perkuliahan atau sekolah, biasanya kita bikin sendiri dulu dari template-nya kitanya sendiri gitu. Jadi nanti tinggal sekolah yang meresmikannya aja, menandatanganin aja sama capnya gitu. Tapi kalau mungkin biar tadi nggak kayak kita yang minta surat lagi. Iya. Pokoknya apa ya, sedetail aja kali ya di transkripnya dari awal gitu sih. Tapi itu juga tergantung sih, karena kita juga SCH kebetulan beruntung nggak sih, maksudnya kita lewat email dulu. Oh iya, jadi diperiksa. Diperiksa. Bener. Soalnya ada yang langsung kirim, yang kurangnya dikirim lagi, jadi kayak ongkirnya double gitu loh. Oh gitu. Berarti nggak ada tahapan screening dong kalau kayak gitu? Enggak, jadi waktu kita email tuh itu screening cuma apakah berkasnya memenuhi atau enggak, apakah ada yang kurang atau enggak. Berarti bener-bener yang belum dicek satu persatu gitu ya? Harusnya sih gitu ya, karena kan belum tentu juga dokumennya nyampe. Oh iya, benar. Tapi untungnya kalau di Universitas Sun Chun yang ini sendiri, pas waktu kita, jadi untuk tahapan si screening dokumennya itu kita bener-bener per aplikasi, per siswa itu dia dicek satu-satu. Jadi dokumen kita apa aja yang kurang nanti dikabarin lagi gitu loh. Jadi kita ada waktu seenggaknya untuk mempersiapkan lagi si dokumennya itu. Gitu deh. Lanjut pertanyaan kedua. Makan dulu. Oh iya, ini masih di form. Ada lagi nih. Ini agak berat. Apa tuh? Aduh, susah banget nih. Cara brainstorm buat personal statement. Oke. Dari kamu dulu deh. Oke, dari aku ya. Personal statement aja ya berarti ya? Atau pertanyaannya sih personal statement. Kita baca dulu kan pertanyaannya itu apa. Karena untuk beasiswa GKS ini sendiri, untuk esainya itu udah ada pertanyaannya. Jadi lebih enak, lebih terperinci gitu ya. Waktu itu si poin-poinnya dulu sih kalau aku nulisnya. Kayak misalkan di kayak isian singkat. Gitu sih. Kayak misal pertanyaan satu motivasi nggak sih? Motivasi ya? Atau nggak contohnya aja lah, nggak usah ngurut. Kayak misalnya your family and education background. Oh iya, misalkan bentar, ada mobil lewat. Oke, misalkan dia tuh background education gitu kan ya. Oke, nah di situ kita list dulu. Kalau aku ya, ngelis misalkan pendidikan kita apa aja, terus kayak misal riwayat apa ya namanya, pengalaman kita itu apa aja. Terus per jenjangnya. Iya, jadi aku taruhnya kayak gitu. Nanti setelah pertanyaan-pertanyaan itu udah aku jawab, aku bakalan bisa ngurutin
buat timeline untuk story-nya. timeline story-nya mana dulu yang kira-kira aku tulis untuk bagian pertama, untuk bagian keduanya, kayak gitu sih kalau cara aku ya. Tapi kamu waktu nulis ini enggak? Kan itu ada udah ada prompt-nya kan, udah ada pertanyaannya. Kamu nulisnya sesuai prompt itu kah atau dicampur kah atau nggak jelas random urutannya? Kan kayak tadi misalnya kalau nggak salah yang pertama itu motivation in applying, terus entah nomor 2 atau nomor 3 tuh education and family background. Nah itu tuh kamu ngurutin jadi misalnya kayak paragraf pertama motivasi gitu-gitu atau dicampur atau acak-acakan aja? Kalau aku pakai urutanku sendiri. Oke. Pakai urutan aku sendiri. Berarti nggak ngikutin pertanyaan enggak, gitu? jadi aku bikin kayak rangkaian cerita sendiri yang kira-kira itu tuh nanti bakalan nyatu gitu loh si ceritanya. Nah terus juga jadi misalkan kita ngejelasin contoh ya, aku ngejelasin pengalaman aku. Nah di situ tuh kita ngejelasin pengalamannya, terus nanti tuh ada apa aja sih yang bisa kita ambil dari pengalaman tersebut. Jadi pelajar sorry ya banyak ke distract suara mobil. Jadi kita kalau misalkan nulis seenggaknya kita tuh harus bisa apa ya, ngejelasin juga apa yang udah kita dapat nih gitu sih. Di setiap paragraf itu pasti ada yang kayak gitunya. Terus misalkan ada suatu permasalahan, aku ceritain di situ. Misalkan di waktu itu aku ceritanya pas internship. Jadi di internship itu aku kayak dapet banyak masalah, terus gimana sih caranya aku mengatasi masalah tersebut. Terus iya gitu sih. Oke. Sebenarnya aku nggak beda jauh sih. Pertama aku list. Kayak tadi misalnya motivasi ya 1, 2, 3 bener-bener kayak isian singkat aja, singkat padat jelas. Dan dari situ aku juga baru dari lisan itu aku kayak mulai recalling kan tadi udah istilahnya topik isiannya gitu. Nah, habis itu aku recalling memori aku berjam-jam. Benar-benar karena lupa juga orangnya, kayak recallingnya lama banget. Habis itu baru dibuat sebuah cerita. Tapi yang beda, mungkin sedikit perbedaannya adalah aku dari awal mikirin aku mau nulis itu aku mau nunjukin sisi aku yang mana. Maksudnya gini lah, kan kita sudah berpuluh-puluh tahun sih ya, maksudnya udah lama bertahun-tahun kita udah hidup tuh, kan nggak mungkin ya ditulis semuanya, karena nggak semuanya layak untuk diceritakan juga, nggak semuanya kita inget juga gitu kan. Bener banget. Nah dari situ terus juga apa ya, mungkin kan kalau kamu backgroundnya adalah kamu udah lulus diploma dan kamu ingin, ya singkatnya sih ingin memulai kuliah lagi dari awal, mengulang gitu kan. Sementara kalau aku istilahnya backgroundnya tuh agak gelap karena maksudnya tuh udah kuliah tapi aku berhenti di tengah jalan, akhirnya gap year, dapat beasiswa belajar ngajar gitu loh. Jadi tapi kan tetap aja karena keluarnya itu kan karena istilahnya menyerah di tengah jalan, tanpa belum dapat gelar gitu. Terus aku malah berhenti di situ, gelapnya sih. Nah dari situ aku aku mikirin makanya sisi mana sih yang mau aku pilih. Jadi dari situ buat storynya nanti fokusnya ke sana. Dan juga aku sama kayak kamu. Betul. Kita buat timeline sendiri ceritanya, nggak terfokus kayak paragraf pertama harus nomor mana. Karena aku juga ngerasanya dibanding kayak jelas nih paragraf ini khusus motivasi dan gimana tuh lebih enaknya aku membuat sebuah cerita. Iya, kayak diceritain dulu nggak sih gitu kan. Masa langsung tiba-tiba kita ngeceritain motivasi kita adalah mengikuti GKS itu ini kan jadi kayak gak nyambung gitu kan. Iya sih, betul. Terus juga kalau aku pribadi lebih ke karena kalau cerita tuh biar orang itu yang nangkep sendiri. Jadi maksud motivasinya apa, backgroundnya tuh gimana tuh biar dia nangkep sendiri dibanding kita yang menegaskan kita tuh gini loh. Terus bedanya adalah kecuali kalau misalkan kita interview ya. Kalau interview itu kita benar-benar yang kayak tanya dan jawab tuh langsung. Kalau ini dia esai yang karangan kita, ya udah ya itu tergantung kita. Yang penting nggak keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah
sediakan gitu sama pihak beasiswanya. Sama aturannya juga kan ada maksimal pagesnya. Benar. Gitu benar. sih. Dua halaman gak sih Mas? Iya, kalau kita 2, kalau yang graduate 1 halaman. Kalau yang graduate 1 halaman doang. wow. Lebih harus Bener, singkat, padat dan jelas gitu. Iya, pokoknya intinya tuh adalah di list dulu jawaban-jawaban kalian. Jangan langsung bikin kalimatnya dulu, karena nanti pasti kalau misalkan kalian bikin kalimatnya dulu bakal kemana-mana ceritanya. Ada ini yang penting. Udah pesawat. Gimana caranya buat kalimat pertama yang menarik? Yang tadi kenapa orang-orang tuh banyak yang udah mikirin kalimat pertamanya apa, tapi neongnya enggak. Iya, benar. Maksudnya kita tuh, kalau dari aku ya, mending pikirin isinya mau apa, baru pikirin si awalnya. Si cutjulnya, si kalimat pertamanya. Karena ya kalau kalimat pertamanya udah oke, tapi neongnya isinya jelek dan endingnya jelek, ya bakalan gak ada impress apapun. Terus bakal bosen juga gitu. Oke, memang misalkan kalian kita naruh kayak quotes atau apa gitu di depan gitu ya. Sudah mainstream sekali. Contoh. Misalkan itu ya contohnya. Terus oke nih, menarik nih dari pihak beasiswanya. Pas dibaca neongnya tuh jelek. Jadi kayak mengecewakan gitu nggak sih? Padahal kan esai itu kan buat gambaran kita, karena kita belum ketemu langsung sama pemberi beasiswa atau sama pihak kampus. Terus gimana caranya kita ngegambarin bahwa kita tuh yang seperti ini? Iya. Jadi jangan pikirkan pembuka yang hitnya itu gimana. Itu memakan waktu yang lama. Mending kita pikirin ke yang neongnya aja. Mungkin ada ini sih, satu lagi ternyata. Amalan, ibadah atau doa apa yang dilakuin waktu daftar JKS? Waktu daftar sebenarnya nggak ada khususnya sih. Iya, sama, aku juga nggak ada khususnya. Ya udah, doa aja gitu loh. Dan tapi waktu bulan puasa mungkin dapat berkah dari Ramadan. Bener banget, itu waktu bulan puasa. Iya, kita interview hari Jumat. Iya, kita hari Jumat. Ya Allah, Masya Allah. Itu sih. Tapi kalau aku ya cuman ini aja sih. Pertama itu yang paling penting adalah restu orang tua. Kalau menurut aku ya, itu penting banget. Karena dari restu orang tua itu, kalau misalkan kita udah direstuin nih sama orang tua, mau kayak gimana pun jalan itu bakalan selalu aja ada jalannya. Gitu. Terus juga kalau mungkin misalnya jatuhnya nggak keterima pun, kitanya nggak sakit hati juga nggak sih? Iya, dilapangkan gitu ya dadanya. Gitu. Terus sama kayak yang ya udah pasrah aja gitu. Yang penting kita ini udah berusaha semaksimal kita, sebisa kita gitu. Jadi nggak ada enggak sih. Paling juga ya dibanding amalan khusus mungkin sadar diri aja, kurangi dosa. Gitu ya. Gitu sih. Tapi waktu interview aku ada sih. Waktu sebelum interview aku ada. Sholat sunnah biasa sih kalau aku. Sebelum interview aku ini apa tuh? Dapat chat dari temanku. Put baca ini. Dan ternyata sebenarnya bukan doa sih, ayat Al-Quran itu tuh yang emang sering aku baca setiap habis sholat. Jadi itu bukan amalan khusus, cuma kayak ditekankan, di-emphasize aja sebelum aku interview. Gitu. Itu surat At-Toha, aku lupa ayatnya, tapi yang Robi Sohri Sodri wa Yasirli Amri walul uqdatam min lisani. Gitu. Itu aja sih sebelum interview aku ulang-ulang. Terus juga sama kan nunggu ya, interview nunggu inline sambil nunggu aku ini sih, aku baca Al-Quran karena aku deg-degan. Tapi ya itu juga bukan amalan khusus. Bukan sih. Iya, aku juga maksudnya aku baca itu ya karena pertama aku emang sudah, ternyata aku biasa sehabis sholat mengucapkan itu. Terus juga aku lebih ke ini sih, supaya apa ya, dilancarkan aja sih. Iya. GKS angkatan kakak semuanya jalur univ ya? Berarti apakah nggak ada yang di Seoul? Gimana jawabannya? Ada. Jawabannya ada yang di Seoul. Meskipun kita itu University Track dan juga UIC yang dimana universitas dan juga jurusannya itu memang udah tersedia, udah di list dan nggak banyak. Iya, nggak banyak. Tapi ada kok yang di Seoul. Iya. Kita ada dua orang yang di Seoul itu. Angkatan kita 2. Dan dua-duanya ya
bener-bener kota. Iya sih. Kota nggak sih mereka? Maksudnya Seoul kota. Pokoknya di Seoul lah ya. Iya, deket kok kalau misalkan ke daerah-daerah yang memang kayak misalnya ke Myeongdong gitu kan. Kalau kita kan jauh ya gitu. Kalau mereka deket. Sama ini sih, karena meskipun kita University Track, kita yang tadi kita UIC. Jadi UIC itu perbedaan simpelnya adalah pertama dia nggak ada batasan negara. Jadi warga negara apapun bisa daftar, dan meskipun University Track nggak yang bener-bener di luar Seoul. Cuma ya tadi pilihannya lebih dikit aja. Ini daftar GKS harus bisa bahasa Korea nggak Kak? Jawabannya adalah tidak. Nggak harus kalian bisa bahasa Korea dulu. Karena dari pemerintah pun akan menanggung semua biaya untuk kalian belajar bahasa Korea selama 1 tahun. Maupun kalian S1 atau kalian S2 atau bahkan S3, diploma itu bakalan ada timingnya selama 1 tahun untuk belajar bahasa Korea. Bener-bener. Benefitnya kalau misalkan kalian itu udah bisa bahasa Korea, contohnya seperti teman saya ini, itu pertama yang jelas sudah terpampang itu kalian bakalan dapat namanya biaya hidup tambahan tiap bulan. Enaknya itu. Terus yang kedua adalah kalian itu bakalan langsung kuliah. Jadi melewati masa sebenarnya ada kayak plus minusnya sih. Melewati masa yang namanya sekolah bahasa itu. Gitu sih. Kalau dari kamu tambahan apa? Mungkin buat lebih nekenin ke muslim kali ya, karena ya yang semua orang juga tahu di sini tuh babi di mana-mana. Maksudnya makanan gitu kan. Dan kalau misalnya tahu udah bisa bahasa Korea, enaknya adalah kita bisa baca belakangnya. Iya. Apa sih? Si ingredientsnya ingredientsnya itu sama kalau misalnya kita ke sebuah restoran, kita bisa nanya langsung ke sajangnimnya, ke yang ownernya. Terus kita juga bisa request apakah bisa dipisahin atau enggak, bisa dikeluarin atau enggak. Intinya kayak kita bisa komunikasi lah ya sama merekanya gitu. Jadi mempermudah kita juga untuk mencari makanan. Ini language proficiency test itu wajib atau enggak sih? Language proficiency test. Entah itu IELTS, TOEFL atau TOPIK. Atau jangan wajib atau enggaknya deh. Kamu lampirin gak sih? Oh, jelas lampirin. Kalau aku lampirin. Apa tuh? Aku pas waktu daftar aku pakai TOEIC. Sebenarnya nilainya memuaskan gak sih menurut kamu? Enggak sih, kayak ya udah cukup gitu loh, cukup untuk dipakai di sini gitu. Cuman balik lagi ya, kalau misalkan English Proficiency Test itu, kalau aku ya TOEIC itu kan gak ada speaking ya, jadi cuma listening dan reading aja. Dan itu pun kalau listening reading itu kita kan gak tahu kemampuan speaking kita. Iya. Gitu. Dan juga TOEIC kan pilihan ganda ya. Kita nggak tahu pun kita nebak aja bisa dapat poin gitu kan. Jadi penting sih, penting banget kok. Terutama TOEFL yang IBT ya, TOEFL IBT sama yang IELTS. Kalau nggak salah udah nggak diterima di sekarang. Sama yang IELTS itu penting. Tapi nyatanya untuk keterima atau tidaknya adalah tidak, karena saya tidak mengumpulkan sertifikat apapun bahasa waktu saat pendaftaran. Jadi kalau yang lain tuh ada seenggaknya banyaknya tuh TOEIC gitu kan dimasukin. Nah tapi kalau aku profisiensi bahasa aku sama sekali bener-bener nggak ada. Ini gitu. Cuma emang di study plan aku bilang kalau kamu lagi belajar dan waktu latihan dapetnya segini gitu. Waktu topik juga gitu. Oh, yang topik itu? Iya, jadi karena meskipun sebenarnya kan aku langsung kuliah. Berarti kan harusnya udah punya topik dong. Iya. Nah, tapi kenapa aku bilang waktu pendaftaran aku nggak ngelampirin topik adalah karena aku hasilnya belum keluar. Oh, gitu. Tapi kamu udah jelasin nih gitu, makanya. Iya, di study plan juga aku bilang selain yang bahasa Inggris tadi, aku bilang aku ikut topik 81 kalau nggak salah kemarin, topik 81 dan hasilnya belum keluar. Cuma dari situ aku ngerasa kayaknya aku bakal dapat at least 4 gitu, level 4. Iya. Nah, ternyata screening tahap 1 dan tahap 2 GKS lulus, dan dari situ hasil topiknya udah keluar dong. Baru aku lampirin. Jadi aku lampirin topiknya di akhir. Di akhirnya itu ya. Waktu udah istilahnya waktu udah dinyatakan aman. Sebenarnya belum final sih, belum pengumuman final itu tapi second round atau? Iya, abis second round. Berarti karena kalau abis second round tuh bisa merasa aman.
aman. Kayak pokoknya kalau di second round ada nama kita tuh kayak wah, peluang bener-bener jadi final successful candidate-nya gede. Iya, aku inget banget dia. Aku kayak khawatir gitu kan. Aku selalu bilang kayak aduh deg-degan banget sama pengumumannya. Tapi dia selalu kayak yang meyakinkan gitu kayak udah tenang aja karena udah di second round, nama kita udah ada di second round gitu. Tenang aja udah dapet. Karena kan di final step itu kita kan cuman ini ya medical examination. Kalau misalkan emang kitanya nggak ada permasalahan apa-apa ya kita lolos. Iya, tapi ini sih mungkin buat teman-teman nanti misalnya yang namanya nggak ada di second round, tetap mungkin dekat-dekat dari situ tetap cek email karena banyak teman-teman kita yang ternyata jadi apa ya, yang awalnya lulus cadangan namanya nggak ada di second round tuh tiba-tiba dipanggil lagi di telepon lah, di email lah atau apapun, dan akhirnya mereka jadi kesini. Iya, gitu. betul. Cuma betul. Emang tapi jangan terlalu berekspektasi juga. Iya. Tapi tetap mungkin bisa kali ya regular cek email kayak gitu. Pokoknya sering-sering cek email juga, itu wajib banget. Sama ini ada nih. Apa tuh? Kalau mau daftar S2 jurusannya harus relevan gak sih sama S1? Sebenarnya kita kalau misalkan mau lintas jurusan bisa banget. Tapi ya kitanya ada pengalaman enggak gitu. Maksudnya kita harus meyakinkan mereka kalau misalkan kita tuh benar-benar layak di jurusan tersebut gitu sih. Tapi maksudnya kita juga nggak bisa ngomong banyak karena kita juga kan daftarnya S1 ya. Kita tapi belum tahu gitu, belum ada pengalaman ya. Cuma emang dari realitanya adalah banyak yang lintas jurusan, tapi itu sih gimana cara kita ngeyakinin aja. Iya, di esainya sih. Bener. Apa hal terberat yang pernah dialamin waktu awal-awal pindah ke Korea? Kamu dah. Hal terberatnya adalah uang belum cair. Itu semua ini kan sih, semua wordy. Iya, uang belum cair sama apa ya? Mungkin yang terberat waktu benar-benar awalnya sampai itu adalah capek, lapar, tapi belum tahu, tapi harus ngecek makanan satu-satu. Aku inget banget yang pas kita pertama kali bertiga sama Ridwan. Kita habis ini nggak sih, habis beres-beres kan itu tuh semuanya habis beres-beres, kita ke GS convenience store, ke GS 25. Terus kita cari nih, udah kayak excited, oh iya kimbab gitu kan. Tapi ternyata banyaknya tuh yang kayak ada porknya gitu. Iya, jadi kayak hopeless banget guys. Tulisannya tuna kan, tuna kimbab. Bener-bener. Terus atau enggak yang ini loh, yang tulisannya beef. Itu pasti ada. Jadi bukan yang bener-bener original yang beef, tapi dia tuh campuran gitu. Jadi kayak akhirnya kita satu kimbab aja kita bertiga. Kita bertiga satu kimbab gitu sih. Terus saya udah mikir gimana ya nanti pas waktu untuk kedepannya itu hidup di sini tuh apakah akan terus-terusan kesusahan gitu ya. Ternyata enggak gitu sih ya. Mungkin karena kita juga capek, terus kita juga maksudnya belum tahu daerah itu sih. Kan semisal pengen kuliah di Yonsei, kira-kira biaya hidupnya berapa ya? Nggak tahu. jujur nggak tahu. Karena kita bukan di Yonsei dan kita juga bukan di kota gede kayak Seoul. Kita pinggiran dan kita menuju kota, baru mau menuju kota. Kita kalau misalkan mau ke Seoul itu butuh waktu 2 jam kalau misalkan kita naik subway. Tapi kalau misalkan kalian pakai kereta cepat bisa 1 jam. Tapi ya paling mungkin karena Yonsei juga, sama tergantung sih, Yonsei juga dia ada beberapa kampus. Kalau kampusnya yang di Seoul berarti yang mau nggak mau kemungkinannya lebih banyak. Uang banyak ya, benar-benar. Seoul lebih mahal. Kayak ini deh, kayak Jakarta gitu. Dia hidupnya. Surabaya juga termasuk tinggi kan? Surabaya. Kalau misalkan kalian memang terbiasa, maksudnya sudah hidup di kota-kota besar, kalian pasti kayaknya nggak akan terlalu kaget sih. Mungkin kagetnya karena di convert aja sih sebenarnya. Karena terasa mahal karena kita convert ke rupiah. Dan sebenarnya waktu di sini tuh ya kehitungnya masih murah waktu di sini kita pakai won tuh. Gitu. Udah makan? Biaya hidup dan culture di sana gimana dong Kak? Sama ini mungkin ditambahin ya. Hidup di sini friendly nggak sih untuk muslimah yang berhijab? Atau jangan muslimah doang sih, untuk
yang beragama Islam dan muslimah yang berhijab. Oke. Mungkin yang tadi dulu, biaya hidup dan culture. Di sini ya? Mm-mm, Khusus di sini. sini. Kalau